pagi jemaat Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh dipertemukan dalam ibadah online. Kita percaya meskipun kita tidak bisa berjumpa bertatap muka, tapi kita percaya kita bisa bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita tunduk di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk setiap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami memberkati dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Biarkan kami semua boleh memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami rindu bersekutu di dalam Tuhan. Kami rindu mengalami jamahan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terjadi di hidup
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Haleluya, mari bersyukur kepadamu, bersyukur buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya penyertaan-Mu selalu ada Pak bersama kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya atas setiap kami ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala perbuatan yang ajaib yang Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman, Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri ini ya Tuhan. Tangan-Mu selalu ada menopang kami ya Tuhan. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
bahkan di dalam hadirat-Mu ada kemenangan bagi setiap kami yang percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan saja terdapat kemenangan. Hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan kekuatan baru, Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya di tengah segala situasi kondisi yang mungkin tidak mendukung, keadaan yang tidak mendukung kita percaya ada tempat perlindungan, yaitu di dalam hadiratnya kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Di dalam hadiratnya kita dicukupkan, di dalam hadiratnya kita mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan di dalam hadiratnya dikatakan kita mempunyai kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Mari dengan segenap hati kita katakan,
Terima kasih untuk pengurapan daripada Tuhan yang memperbarui hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan setiap sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati, biarkan firman-Mu jadi terang bagi langkah kehidupan kami, jadi pelita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarkan firman-Mu saja yang boleh mengubahkan setiap hati dan karakter kami ya Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum masuk dalam firman Allah, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hati kita lebih lagi di hadapan Bapa. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Kita pujikan dengan segenap hati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Segenap hati kita menyanyikan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kepada Engkau. Kami tahu waktu kami hidup terbatas. Waktu kami berkemas-kemas mempersiapkan diri berjumpa dengan Engkau dalam kekekalan pun berarti terbatas. Maka berikan kami kekuatan untuk menggunakan rentang waktu yang Tuhan berikan, agar kami pergunakan sebaik mungkin mendandani diri kami. Agar kelak ketika kami berjumpa dengan Engkau, ketika Engkau datang kedua kali sebagai mempelai pria kami, sebagai Tuhan dan Raja kami didapati sebagai pribadi yang layak untuk menerima anugerah keselamatan.
bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi karena kami betul-betul benar meresponi setiap janji Allah yang kekal. Ya Allah Tuhan kami, ya Yesus kami, berikan kami kekuatan di tengah keadaan yang sulit, menjepit, mungkin menyengsarakan bagi beberapa saudara kami. Allah menolong kami untuk memahami firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami temukan jawaban doa, kami temukan kekuatan yang baru untuk kami boleh bertumbuh. Ucapan syukur kami naikkan kepada Allah, Tuhan dan Raja kami. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Lama sekali tidak berjumpa, walaupun hanya seminggu sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah yang sangat spesial, yaitu ibadah online. Tapi kita patut bersyukur kita masih bisa mendengar firman Tuhan, dan media membebaskan tentu dengan batasan-batasan yang kode etik yang jelas untuk kita bisa beribadah dengan konten yang tepat dan membangun kita. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini jadi momen yang baik untuk kita belajar firman. Jadi tinggalkan persoalan dulu, lupakan persoalan dulu sejenak, 30 menit ke depan mungkin, sehingga kita bisa fokus dengar firman Tuhan dulu. Setelah itu kita kembali ke kehidupan kita. Kenapa saya selalu mengingatkan ini? Agar kita fokus terhadap firman Tuhan terlebih dahulu. Berikan waktu Tuhan berbicara, dan sediakan waktu untuk kita bersimpuh di kaki Tuhan, untuk kita bisa dengar Dia. Ya saudara ya, jadi mari persiapan hati kita. Saya beri judul pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pergunakan kesempatan yang ada. Pergunakan kesempatan yang ada. Kalau minggu kemarin kita belajar lebih dekat dengan Bapa, kita tahu betapa Maria sangat bijak mempergunakan kesempatan ketika Yesus datang ke rumah. Digunakan kesempatan untuk mendengar dan mengenal Tuhan dengan baik. Jadi Maria sangat bijak mempergunakan waktunya dengan memilih apa yang baik, yaitu mendengarkan Kristus. Memilih apa yang tidak bisa diambil daripadanya, yang terbaik dari hidupnya itu mendengarkan Kristus dan diam di dekat Tuhan, diam di dekat Bapa, lekat di dekat Bapa, dekat di dekat Bapa. Kesempatan itu tidak sia-siakan oleh Maria. Selagi Marta sedang sibuk di dapur, Marta sedang sibuk mempersiapkan makanan, walaupun itu juga baik, tetapi bagian yang terbaik tidak disia-siakan oleh Maria, saudara. Ya, kesempatan itu digunakan Maria, dan mungkin tidak datang kedua kali. Yesus bisa anjang sana ke rumahnya, Yesus bisa ada di rumahnya, lalu bercakap-cakap dengan kondisi yang santai untuk memberitakan firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Ya, hidup kita seperti Maria. Tuhan tidak melulu dan terus akan menggendong kita, menina bubuk kita, dan memberikan terus-menerus apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Saya maksud apa yang kita butuhkan tentu Dia akan beri. Tapi Tuhan tidak terus-menerus lunak kepada saudara dan kepada saya. Pada waktunya Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang keras, pengajaran-pengajaran yang keras, pengalaman-pengalaman hidup yang keras, untuk kita bisa dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, untuk itu ya, kita akan belajar Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
Di sini saudara ada Yesaya menuliskan bahwa kita cari Tuhan. Mumpung Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup di bumi, karena kesempatan kita mengenal Tuhan, perhiasan batiniah kita bisa dibentuk dan diperindah selama kita hidup di bumi, saudara. Begitu nanti kita datang kepada Bapa, kita meninggalkan tubuh jasmani ini, maka sudah tidak ada kesempatan lagi memperbaiki hidup, memperbaiki jiwa, dan memperbaiki karakter. Nah, mencari Tuhan dalam konteks Yesaya ini adalah mencari kita sebagai manusia berdosa yang mencari kebenaran yang sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat dengan kisah Maria dan Marta. Maria tahu Tuhan hanya sementara tinggal di tempatnya. Tidak lama mungkin Yesus ada di rumahnya. Maria begitu melihat kesempatan ini, kesempatan yang luar biasa. Nah, sudahkah kita melihat kesempatan ini? Sudahkah selama kita hidup saudara memprioritaskan saudara untuk menemui Tuhan? Mempergunakan waktu saudara untuk mencari Tuhan atau tidak? Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Seperti pujian yang tadi. Nah, waktu kita terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita terbatas. Yesus tidak akan terus-menerus menggendong kita. Pada suatu waktu Dia akan mendewasakan kita. Ingat kemarin kita belajar juga tentang anak yang hilang. Pada satu waktu, segala keperluan anak bungsu diiyakan oleh bapaknya, saudara. Tapi ketika anak bungsu itu di dalam persoalan, bapak seakan diam. Bapak seakan tidak memperhatikan persoalan itu. Ada waktu Tuhan untuk mendidik kita sebagai anak kecil, pribadi yang belum dewasa rohani. Tapi ada waktu Tuhan mendidik kita sebagai pribadi yang dewasa rohani. Saudara, waktu yang ada adalah waktu kita bisa bertumbuh. Waktu yang ada adalah waktu kita bisa jadi dewasa rohani. Ingat saudara bahwa dalam Matius pasal 25, Matius pasal 25 ayat 10, saya akan baca untuk saudara. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan, lalu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Gadis bijaksana dan gadis bodoh, saudara. Saudara bisa baca kisah ini di rumah. Gadis bijaksana mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Saudara tahu itu. Minyak dipersiapkan, pakaian dipersiapkan jauh hari, segala sesuatu dipersiapkan jauh hari. Tapi sudah lihat gadis bodoh. Waktu yang ada tidak digunakan untuk persiapan, tapi untuk tidur. Masih mementingkan kehidupannya sendiri, kenyamanannya sendiri. Zona nyamannya masih ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, saya tidak ingin kita seperti gadis bodoh. Waktu Tuhan tidak bisa kita prediksi. Karena firman Tuhan berkata dalam lanjutan Yesaya pasal 55, saudara baca ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Maka rancangan Tuhan, waktu Tuhan berbeda dengan prediksi kita. Maka dalam hidup ini tidak ada sesuatu pun bisa terprediksi. Bahkan sampai hari ini kita belum bisa ibadah. Himbauan pemerintah sampai tanggal 25-26 Mei kita baru bisa beribadah. Itu pun kalau tidak ada edaran selanjutnya. Dan kita harus mengikuti itu. Kita
Tapi kita masih diberi kesempatan untuk bertumbuh. Gereja menyediakan media-media untuk saudara bertumbuh. Saudara bisa gunakan media sosial untuk bertumbuh. Gereja ada program 30 hari lebih dekat, saudara masuklah di dalam program itu. Gereja ada program untuk saudara bersaat teduh, Misbah Keluarga 1 jam. Gunakanlah waktu ini untuk bertumbuh, saudara. Mumpung masih ada waktu, saya himbau kepada saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Siapkanlah minyak, tidak pada waktu yang terbatas mepet, tapi siapkanlah dari jauh, dari hidupmu sendiri. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Tapi kalau kita masih punya waktu hari ini, pergunakanlah dengan baik. Kisah yang pertama mengingatkan kita untuk mencari Tuhan. Kisah yang kedua mengingatkan kita bahwa mempergunakan waktu sangat penting untuk berjaga-jaga agar ketika Yesus datang yang kedua kali, kita tetap kedapatan yang setia. Kisah yang ketiga saya akan bacakan untuk saudara, dan kita akan masuk betul-betul, saudara, di dalam firman Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang tidak menghargai waktu, termasuk kisah anak yang hilang. Bagaimana anak sulung tidak menghargai waktu bersama-sama dengan Bapa. Waktu yang dia alami bersama-sama dengan Bapa di dalam rumah Bapa pada waktu itu tidak digunakan sebagai waktu yang baik. Selagi dia ada di rumah Bapa, tidak merasa bahwa waktu dengan Bapa itu adalah waktu yang baik. Tapi dia masih sibuk dengan dunia luar. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa banyak Tuhan beri kita waktu. Kita punya waktu berapa jam? 24 jam dalam sehari. Kadang Tuhan bangunkan kita pagi hari untuk kita berdoa. Tapi kadang kita masih ingin, aku masih ingin tidur dulu deh, nanti aja doanya kalau sempat. Kadang di siang hari ada waktu nonton sinetron. Roh Kudus ingatkan hati kita, ayo doa, gunakan waktu yang ada. Kemudian kita nanti dulu deh, nanggung. Lalu di sore hari Tuhan ingatkan untuk berdoa, tapi kita lagi enak telepon sama teman. Dan seterusnya ini seperti anak sulung, saudara, ya, yang menginginkan kesenangan yang diterima anak bungsu. Sebetulnya dia bisa ada waktu dengan Bapa secara intens, tapi tidak dipergunakan. Betapa banyak waktu kita sia-siakan, yang sebetulnya kita bisa dapat perkara rohani yang kekal, tapi kita tidak dapat. Yang sebetulnya kalau kita mau taat, Tuhan dorong kita berdoa pada saat itu. Tuhan akan mencurahkan firman-Nya kepada kita dan kita terima kekuatan yang baru. Betapa banyak dari kita sebetulnya tidak mau bertumbuh, saudara. Tidak mau bertumbuh, tidak gunakan waktu yang baik. Dan ujungnya hanya akan ada penyesalan. Pergunakanlah kesempatan hidup kita. Betapa banyak orang yang diproses Tuhan untuk dijadikan dewasa, tidak siap seperti anak sulung ini. Ketika dia melihat adiknya diberikan banyak hadiah oleh bapaknya, sebetulnya bapak sedang mendidik anak sulung ini jadi anak yang dewasa, tapi dia tidak siap. Betapa banyak kita sedang dididik Tuhan dengan benturan-benturan, dididik Tuhan dengan keadaan ini, dididik Tuhan dengan masalah demi masalah, badai demi badai, tapi kita tidak kuat di dalam proses. Kita berkata, kenapa dia tidak diproses? Kenapa dia lebih enak? Kenapa hidupnya dia lebih enak padahal dia tidak taat dengan Engkau? Kita coba mulai bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tidak mempergunakan waktu dengan bijak. Tidak percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita dalam pendewasaan. Bapak saudara, kehidupan orang lain Tuhan punya cara sendiri. Kehidupan kita Tuhan punya rencana sendiri. Waktu mereka dengan Tuhan, Tuhan punya acara sendiri, dan Tuhan punya acara sendiri dengan saudara dan saya. Kalau saat ini kita sedang dididik Tuhan, dalam waktu-waktu ini gunakanlah kesempatan dengan baik.
Jangan saudara seperti anak sulung yang sebetulnya selama hidup dia bisa dapat banyak dari Bapa, tapi dia tidak pergunakan itu. Dia jalani rutinitas demi rutinitas. Saat teduh dan doa bukan rutinitas, itu religiositas, saudara. Berdoa bukan kebutuhan Tuhan, menyembah bukan kebutuhan Tuhan, itu kebutuhan kita. Melayani bukan kebutuhan Tuhan, melayani itu kebutuhan kita. Kebutuhan apa, saudara? Kebutuhan kita menerima benih kekal dan mengusahakan benih kekal itu, hingga kelak kalau kita berjumpa dengan Bapa di surga, kita didapati sebagai hamba yang setia, yang menggunakan minat dan talenta dengan baik. So, itu kesempatan adalah kebutuhan kita. Saya akan masuk kesimpulan dan saya mau selesai. Dan setelah ini kita akan lakukan perjamuan kudus karena ini adalah minggu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gunakan waktu kita dengan baik. Disiplinkan kehidupan kita dengan baik. Dalam masa-masa work from home, dalam pandemi ini, mungkin kita punya banyak waktu luang. Kita punya banyak waktu libur. Gunakan untuk berdoa. Gunakan buat cari Kristus. Mumpung kita masih bisa ada di dunia dan bertumbuh di dalam tubuh jasmani ini. Aplikasi untuk kita semua. Petakan waktu, saudara. Ambil komitmen di hadapan Bapa. Bertobat jika kita sulit berdoa. Kita protes ketika Tuhan lakukan didikan dan proses kepada kehidupan kita. Hargai waktu. Kalau Tuhan tidak ada masalah, saudara, Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tetapi kita terbatas ruang dan waktu. Kenapa Tuhan kadang kejar kita cepat? Didik kita dengan hal-hal yang keras karena kita mungkin punya waktu yang terbatas. Maka nikmati setiap didikan dan proses dari Tuhan. Kenapa ini cobaan berat? Proses berat. Karena Tuhan sedang dewasakan saudara. Dan sedang dewasakan saya. Karena apa? Karena kita punya waktu yang terbatas. Saya berdoa hari ini kita dipenuhi dengan hadirat-Nya. Kita tunduk kepala dan kita angkat tangan kita, saudara. Haleluya, lapatasik. Ajar kami hamba yang berkenan mempergunakan segala sesuatu dengan baik. Berikanlah pemulihan buat kami. Berikan anugerah-Mu sehingga kami mampu melihat apa yang Tuhan lihat, apa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan dari dalam kehidupan kami. Bapa, tolong hati kami, lembutkan hati kami untuk jadi tanah yang gembur, tanah yang siap ditaburi firman Allah. Bapa, 3 kisah kami diingatkan dan kami percaya. Biarkan kami memiliki kesadaran untuk kami mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Karena waktu kami hidup terbatas. Untuk itu kami tidak ingin kecewa pada saat kami berada di dalam kekekalan bersama Engkau. Pada saat kami bertatap muka dengan Engkau. Dan jangan sampai Engkau berkata Engkau tidak mengenal kami. Tapi biarkan kami jadi pribadi yang dekat dengan Bapa. Untuk itu latih kami, ajar kami, ingatkan kami, didik kami, pergunakan waktu hidup ini untuk mengenal Engkau dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa.
berdoa buat semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berikan kesadaran, kekuatan, anugerah. Berikan pengertian di dalam hati kami dan pewahyuan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap setiap kebenaran firman Tuhan ini, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Kami siap bangun pagi untuk berdoa. Kami siap gunakan waktu untuk menyembah. Kami siap memuliakan Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami siap melakukan perjamuan kudus setelah ini. Tuhan, uji hati kami untuk kami bersiap melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, mengambil waktu 2 atau 3 menit untuk berdoa secara pribadi sembari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Kita angkat tubuh Kristus. Kau memecahkan tubuhmu dan berkata, inilah tubuh yang menyatu dengan tubuh kami. Kami terima segala berkat melalui tubuh Kristus. Terimalah saudara dan imani dengan sungguh. Haleluya, haleluya. Kita angkat darah Tuhan. Kau mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku. Kita terima darah perjamuan, darah perjanjian yang oleh karenanya kita diselamatkan. Darah yang menebus hidup kita, yang menjadikan kita manusia yang baru. Siapkan darah Kristus. Dan darah ini akan mentahirkan, menyucikan hidup kita, memeteraikan kita sampai masa kedatangannya. Terimalah darahnya dalam hidupmu dan minumlah. Haleluya. Kita akan akhiri saudara ibadah ini. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara, melimpahi saudara dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Oleh karena perjamuan kudus dan firman Tuhan, pujian penyembahan yang kita lakukan, biarkan mengubahkan kehidupan kita. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati, menyinari saudara dengan wajahnya, menjaga engkau dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom jemaat SLC Solo yang dikasihi Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan sepekan untuk gereja kita. Pengumuman yang pertama, bagi jemaat SLC Solo yang ingin mentransfer memberikan persepuluhan dan persembahannya, bisa transfer ke nomor rekening gereja yang sudah tertera di bawah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan untuk transfer ini, bisa menghubungi ke bendahara gereja. Kemudian pengumuman yang kedua,
Dari Selasa kita ada pemuritan jam 7 malam. Untuk live streamingnya nanti channelnya akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Kemudian pengumuman yang ketiga, gereja kita akan mengadakan doa dan puasa pada hari Sabtu. Silakan bagi jemaat untuk bisa berpartisipasi dalam program ini. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah pada bulan Juli mendatang gereja kita akan mengadakan bakti sosial. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat silakan bisa menabur baik melalui bentuk materi ataupun sembako. Kemudian pengumuman yang selanjutnya adalah setiap hari gereja kita mengadakan satu program, yaitu renungan yang berformat audio yang nanti akan di-share di grup gereja. Kiranya ini bisa menguatkan dan memberkati setiap jemaat SLC Solo. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih. Kita jumpa di ibadah raya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.